karena suara gamelannya itu semakin rame, kayak ada acara apa di situ. Aku juga semakin penasaran, pikirku gini loh, kemarin gamelannya nggak begitu banyak, tapi kok sekarang kayaknya rame banget. Apa ini ya puncak acaranya orang yang beberapa orang latihan nari, apa sekarang ya puncak acaranya itu? Terus temanku biar aku nggak dibilangi ngimpi apa ngigo apa-apa, temanku tak bangunin gitu sih, namanya Rahma sama sebelahnya. Tapi dari beberapa temen yang tak bangunin tuh susah banget dibangunin, kayak orang mati tuh, susah sampai tak gerak-gerakin, ayo Tangio, ayo Rahma bangun no gitu, tetep nggak ada yang bangun Kang waktu itu. Warga-warga itu juga banyak gitu, tapi yang membuat saya heran di waktu itu, suasananya itu biasanya kalau ada acara itu kan rame ya, rame orang anu, tapi di situ tuh hening Kang, kayak nggak ada angin, suara-suara hewan-hewan malam, kayak di hutan tuh biasanya kan banyak tau hewan-hewan malam yang suaranya melengking-melengking itu ya, tapi nggak ada sih. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Ana. Mbak Ana ini akan mengisahkan di mana Mbak Ana waktu masih sekolah ada kegiatan kemah, dan Mbak Ana mengalami sesuatu yang nggak nalar sampai Mbak Ana masuk di pasar setan, apa masuk di makhluk pasar jin. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam Mas Odeng. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Itu pada tahun berapa Mbak? Dan gimana kisah awalnya Mbak? Itu perkiraan tahunnya itu kejadiannya tahun 97. Iya, tahun 97 itu. Saya sekolah kan di daerah Jember, agak pelosok kan. Habis itu setiap tahun pasti ada acara tahunan karena saya masuk anggota pramuka. Acaranya itu nggak satu sekolahan sih, cuman beberapa siswi aja, sekitar 30 orang kalau nggak salah itu. Seperti biasa kita menentukan tempat, hari, tanggal, untuk acaranya ditempatkan di daerah mana. Kita rapat dulu, setelah rapat itu kita tentukan tempatnya. Tempatnya itu ada di daerah Silosanen. Untuk tepatnya di gunung apa, saya itu lupa Kang, di gunung apa itu. Tapi tepatnya memang di daerah situ di daerah Silosanen itu. Kita persiapan, malam sudah nggak bisa tidur biasa kan, kalau anak SMA itu kan mau ada acara itu mesti senang-senang kan, senang-senang, mau ada acara kumpul-kumpul apa itu kan senang-senang. Paginya kita persiapan, nyampe sekolahan, kita cek dulu anggotanya sudah ngumpul semua apa belum, terus untuk mobilnya sudah siap apa belum, untuk panitia-panitianya sudah terkumpul apa belum. Karena sudah terkumpul semua, sudah lengkap untuk anggotanya, kita berangkat. Di perjalanan itu biasa itu
bawa sekitar 2 mobil kalau nggak salah tahun itu. Jadi dibedakan antara laki-laki sama perempuan, beda mobil kan. Jadi biar enak ya, di dalam mobil itu biasa wes sama teman-teman wes bercanda apa ngomong ke sana kemari kan, mau senang-senang biasanya kan kayak gitu ya cewek-cewek itu. Terus kita jarak antara sekolahanku sama ke tempat tujuan itu perkiraan ada sekitar 20 kilo. Perkiraan 20 kilo itu, Kang. Kan lumayan lama itu wis ngobrol-ngobrol, ngomongin nanti apa aja, planningnya di sana, ada kegiatan apa saja, kita berangkat. Terus itu kita nyampe di daerah Pasar Sempolan itu, kalau nggak salah Pasar Sempolan. Terus kita tanya, aku kan punya teman akrab nih, namanya Rahma di situ, teman sebangku wes itu. Kita ngobrol-ngobrol. Apa masih lama Rahma? Sih, kayak ini masih lama sih tujuannya. Katanya Kak Santoso itu nama pembinaku yang ngatur masalah acara pramukaan ini. Jalan terus kok masih lama. Ternyata dari Pasar Sempolan itu masih sekitar ada 10 kilo paling ke tempat tujuan itu. Di situ kita sudah nyampe. Tapi belum di gunungnya, ke gunungnya itu masih jauh. Kita turun, ketemu sama warga situ, disambut, biasalah disambut. Ini dari SMA mana, ada kegiatan apa? Kita kan izin dulu nih ke warga sekitar, ke pemuka situ. Izin kalau mau ada kegiatan pramuka di gunung. Tuh, terus salah satu orang pemuka agama di daerah situ bilang, "Nak, kate ono acara opo?" gitu ya. Ngomongnya kan Jawa wasan di daerah situ. "Nak, ono acara opo?" "Nggih, Pak. Ini ada acara sekolah. Kemah." Ditanya lagi. "Pirang dino?" gitu. "Berapa hari?" gitu pertanyaannya. "Sekitar 3 harian, Pak." "Pripun?" saya tanyanya gitu. Ya wes pesanku ya, Nduk. Engko lek ning kono ojo begejekan ae. Katanya gitu, wes diwejang Kak. Kang, dari sebelum kita naik ke campnya tadi sudah diwejang gitu. Engko lek wis ning kono ojo aneh-aneh ya. Jogon lambemu, jogon tingkahmu. Saya juga mikir, siapa orang ini kok ngasih wejangan seperti ini? Tapi ya saya cuma jawab, "Nggih, Pak. Ya wes pesanku iku wae. Engko lek wis teko kono, jogon lambemu, jogon tingkahmu, awakmu ojo kaken tingkah sing aneh-aneh, sing sopan-sopan ae ning kono." Terus karena dapat wejangan seperti itu, saya kan jadi bingung kan. Ki sopo orang ini kok aku nggak tahu, tapi kok kasih wejangan seperti itu. Aku bilang sama Rahma, mungkin kok ngomongin nih yo, nggak apa-apa, wes didengerin aja. Terus aku juga ngomong sama pembinaku yang namanya Pak Santoso itu tadi, "Kak, kan manggilnya kalau di pramuka itu kan manggilnya Kak toh kan, bukan Pak kan. Kak, ini kok ada itu yo, ada orang yang kok punya kasih wejangan seperti ini." Terus pembinaku bilang, "Nggak apa-apa, didengerin aja, dia kan orang tua, apa salahnya sih, ya kan jaga sopan santun itu memang wajib kan, nggak apa-apa, wes ikutin aja gitu." Terus kita setelah keluar dari rumah Bapak itu tadi, pemuka desa yang ada di daerah Silo itu tadi, kita siap-siap untuk membawa perbekalan untuk naik ke atas. Kayak ransel, kayak perbekalan yang macam-macam kita bawa, kita jalan bareng-bareng. Waktu di perjalanan itu karena orang banyak ya ada yang bergurau, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang kan orang banyak. Itu terus ketemu orang kampung yang lagi di hutan itu, Kang. Ada yang cari rumput, ada yang berkebun di sawah, gitu. Banyak ketemu beberapa orang. Wes jalan capek kok gak nyampe-nyampe. Saya tanya lagi sama Kak Santoso, "Kak, apa masih jauh?"
Masih ini loh, masih setengah perjalanan. Habis ini kita nyampe di camp 1 untuk istirahat. Lah, camp 1 ke camp berikutnya itu masih butuh sekitar 2 kilo lagi. Terus aku bilang, kok jauh banget ya kak? Iya memang kan dari perkampungan ini ke atas kan sekitar 3 kilo lebih gitu kak. Anu Kang jawabnya, oh ternyata jauh ya kak. Iya ini kan memang di anu kan agak di bukan di lerengnya ya, di atas lah. Namanya gunungnya apa tak ingat-ingat dari tadi kok nggak inget ya Kang. Untuk gunung yang tempatnya itu loh nggak inget saya. Itu kan tahun 97 kejadiannya, sekarang tahun 2024, berarti berapa tahun itu? Itu kita tadi waktu di perjalanan ketemu orang lagi Kang, ketemu orang lagi, orang mencari rumput, orang mencari rumput, terus berhenti karena orang banyak. Mau kemana? Ditanya mau kemana dek gitu. Ini Pak, kita ada acara kemah di atas di gunung. Oh ya wes, yang penting hati-hati ya. Itu ada beberapa orang setiap ketemu pasti ngasih wejangan. Karena kita pikirannya masih muda ya, nggak mikir yang aneh-aneh. Cuman saya tuh mikir, kenapa ya setiap ketemu orang waktu di jalan kok wejangannya tetap sama, disuruh hati-hati. Tapi karena banyak teman yang ngobrol apa, kadang itu saya wes mikir alah itu nggak usah dipikirin lagi. Sepenting kita tujuannya kan ada kegiatan pramuka, kita mau senang-senang juga sama teman-teman gitu, kita tetap jalan terus. Habis itu kita nyampe camp pertama, kita cek anggota dulu, anggotanya masih lengkap apa enggak, didata dulu, di absen satu persatu, ternyata masih ada semua. Kita jalan lagi untuk meneruskan ke camp berikutnya. Di camp itu bener dari bawah ke atas itu perkiraan 3 kilo lebih Kang waktu itu. Karena kecapean kita nyampe di atas, kita istirahat dulu sambil buka bekal-bekal kita lah, kita makan-makan, nyemil-nyemil apa di situ sama teman-teman. Istirahat sekitar 1 jam waktu itu. Nyampe situ perkiraan sudah sore kok. Sudah sekitar jam 3 itu Kang nyampe situ, karena kita istirahat dulu 1 jam. Terus kita mulai bikin tenda itu perkiraan jam 3. Habis itu kita bagi tugas, tim cowok sama tim ceweknya kita bagi tugas. Untuk tim cowok bikin tendanya, untuk cewek untuk menyiapkan perbekalan kayak kita masak seperlunya, buat makan, buat apa, kita kan bawa bekal mentah juga untuk dimasak di situ. Di situ kita bikin tenda, terus persiapan masak. Ternyata sudah sore, kita nggak terasa sudah mendekati waktu maghrib. Kok sudah sore? Biasa kita istirahat sebentar, mandi-mandi, menyiapkan untuk kegiatan yang malam. Karena kegiatan malam itu kan kalau di pramuka tuh kegiatannya banyak, ada penyelusuran, ada challenge apa, kayak gitu itu kita siapkan. Habis itu sholat maghrib, habis sholat maghrib jamaah sama anak-anak sama pembinanya, kita start mulai di acara intinya di situ. Setiap malam kegiatannya itu apa saja kita tata. Habis itu tim laki-laki sama perempuan gabung di situ Kang. Di situ kita menyiapkan ya. Ayo, katanya pembinanya Kak Santoso itu, habis ini ada kegiatan. Ayo kita kumpul-kumpul dulu lah. Kegiatan malam itu kita mencari barang. Maksudnya itu kita ada satu barang yang kita sembunyikan di tempat tertentu. Lah kita tuh ada beberapa tim yang harus mencari Kang. Mencari itu siapa yang nanti menemukan dulu itu yang menang gitu. Waktu malam pertama itu kegiatannya. Habis itu aku masih satu tim sama si namanya si Rahma itu. Seingatku itu ada sekitar 4 tim di situ. 4 tim sekitar 7 orang kalau nggak salah itu. Habis itu aku kebagian tim, satu tim sama Rahma, terus ada temanku ceweknya
ceweknya 4, laki-lakinya 3 kalau nggak salah itu ya. Habis itu ngumpul, katanya pembinanya, ini ada satu barang yang harus dicari, kalian harus berpencar untuk mencari barang yang tak sembunyikan. Siapa yang bisa menemukan dulu, itu yang menang, dapat poin dari sekolahan gitu. Wes kita berusaha berlomba-lomba mencari barang itu. Waktu mencari barang itu kan posisinya malam Kang, itu ya, malam terus di hutan, kan bisa membayangkan itu malam di hutan, kita penerangannya seadanya, pakai lampu yang ditaruh di kepala itu, pakai itu dulu. Itu sunyi banget karena jauh dari perkampungannya, itu nggak dengar suara apa-apa sih, bener-bener sunyi di tempat itu. Nah kita waktu mencari itu kan berpencar ya, kayak ada suara orang rame terus tiba-tiba menghilang. Cuman aku mikirku gini, alah paling juga teman-teman yang ngobrol gitu. Tapi tak pikir lagi, padahal tim-tim ini kan jauh-jauh ya nyarinya, tapi kok kayak itu ada orang rame-rame. Terus coba tak dengerin lagi, hilang lagi gitu. Wes kita berlomba-lomba mencari barang yang disembunyikan oleh pembina kita. Tetap mencari, tapi di malam itu sering ada suara-suara aneh kayak orang rame, kayak orang ada di pasar. Itu cuman saya mikirnya apa sih, apa dekat dari perkampungannya di sini. Cuman saya nggak mikir terlalu jauh waktu itu. Habis itu karena tim satunya sudah menemukan barang yang ditemukan, terus tim kita kalah. Acaranya sudah selesai Kang. Selesai, kita waktunya untuk santai sama api unggun sambil makan-makan waktu itu. Itu sudah sekitar jam 11 malam lah itu, karena banyak acara ya. Sekitar jam 11 malam, terus jam 12 itu anak-anak sudah pada tidur semua wes. Sudah tidur, kecapean karena perjalanan jauh. Terus habis itu belum sempat tidur, langsung ada kegiatan malam. Kecapean semua. Terus tapi aku nggak bisa tidur waktu itu, masih kepikiran suara-suara aneh waktu aku dikasih tantangan untuk mencari barang itu. Teman-teman tak lihat sudah tidur semua, pembinaku juga sudah tidur semua, tapi aku nggak bisa tidur, tetap kepikiran sama orang-orang yang tak temui sebelum nyampe ke tempat camp itu tadi. Kok banyak wejangan aneh-aneh, kepikiran terus. Habis itu sekitar jam 1 kalau nggak salah itu, perutku kok rasanya nggak enak ya. Tapi aku mau berangkat sendiri juga takut, ada perasaan lek berangkat sendiri takutnya nanti ada ular, apa ada orang-orang jahat yang aneh-aneh. Aku nggak berani Kang waktu itu, perutku sakit. Aku bangunin temanku yang namanya si Rahma itu, kan tidurnya bersebelahan itu. Rahma, ayo antar aku. Sampai beberapa kali tak bangunkan, dia kecapean, nggak bangun-bangun. Habis itu tak goyang-goyang lagi badannya. Rahma, mah, ayo toh antar aku. Fotoan. Aku perutku rasanya nggak enak. Ayo anterin aku. Aku dulu, aku takut lo nganter kamu sendiri. Terus siapa yang nganter? Ayo coba bangunin Kak Santoso, siapa tahu berani nganter. Mau nganter gitu loh. Habis itu karena kita sama-sama cewek ya, nggak berani karena di hutan juga sepi. Kita bangunin lah Kak Santoso, karena Kak Santoso tempatnya terpisah. Kita masih nunggu. Waktu nunggu itu, aku denger itu kayak jauh gitu. Ada suara kayak pasar itu loh Kang, kayak gamelan apa ya, gamelan Jawa itu. Kalau nggak salah itu bunyinya kayak ning nong ning nong gitu. Terus tak dengerin, terus temenku itu tak tanya, Rahma, kamu dengar apa enggak itu suaranya apa? Ya enggak ada sih, kan suaranya jangkrik yang banyak katanya gitu. Bukan suara hewan, suara kayak itulah, ada musik-musik Jawa. Tak tanya, tak tegaskan lagi. Aku lo nggak dengar apa-apa, emang suara apa sih gitu. Tetap dia tuh bersikeras nggak dengar apa-apa. Wes karena perutku mulai nggak enak, tetap wes. Habis itu Kak Santoso datang. Gimana Dek, mau diantar kemana gitu? Ini loh Kak, perutku sakit, mau diantar ke sungai gitu. Ayo wes, berapa orang katanya gitu. Nggak ada wes Kak, lainnya pada tidur semua.
Ini aku cuman sama si Rahma aja gitu. Terus perjalanan ke sungai dari camp itu perkiraan 100 meter paling kalau nggak salah kan, itu 100 meter kita jalan karena ada yang nganter ya, ya biasa ya, nggak begitu mikir aneh-aneh. Terus waktu perjalanan ke sungai, si Rahma sama si Kak Santoso itu nunggu di atas, aku turun sendiri. Lah waktu turun itu suara gamelan itu semakin lama itu semakin jelas, kok tambah keras suaranya. Habis itu aku gak mikir macam-macam, selesai hajatku keluar, selesai perutku udah nggak mulai lagi, aku balik lagi ke camp. Rahma langsung tidur, habis itu Kak Santoso juga langsung tidur. Aku tetap nggak bisa tidur waktu itu, Kang. Tetap nggak bisa tidur. Habis itu suara gamelan Jawa yang ning nong itu kok semakin keras. Aku itu semakin penasaran waktu itu, Kang. Itu suaranya apa? Terus di mana tempatnya? Terus aku bangun, aku ngambil senter. Habis itu aku bangun itu nyari suara itu sumbernya dari mana gitu loh. Terus aku bangun, tak lihat teman-temanku nggak ada yang bangun. Karena aku penasaran sendiri, aku jalan wis keluar. Nggak tak ikuti suara itu pelan-pelan. Aku sambil noleh kanan kiri, sepi banget, tapi kok suaranya kayak rame banget di situ. Terus sudah melewati sungai yang tadi yang aku diantar sama Kak Santoso itu tadi, Kang Odeng. Habis itu terus tak lihat loh, kok terang, ada acara apa di sini? Tapi jauh dari sungai itu, paling dari sungai itu tadi sekitar 50 meter lah, Kang. Tuh, kok ada lampu-lampu Jawa itu wes. Kalau dulu tuh kan lampunya bukan lampu kayak sekarang. Terus ada kayak pendopo, terus kan kok ada beberapa orang pakai selendang. Aku mendekat waktu itu terus tak lihat kok ada orang belajar nari, tapi kok di tengah hutan. Pikiranku cuman gini, oh paling ini ada sekelompokan orang bikin acara, apa ada acara tertentu, tapi ya memang tempatnya di hutan juga kayak aku gitu loh. Aku juga nggak mikir aneh-aneh waktu itu. Belajar nari gitu pelan, pokoknya kayak tarian Jawa itu wes, pakai selendang pelan-pelan. Terus karena keenaan lihat, aku tuh diem di situ sambil duduk. Ada beberapa orang juga sih yang lihat kayak orang laki-laki perempuan itu duduk, aku ikut duduk aja di situ. Terus tak amati gerak-gerak aneh, lemah lembut, pakai selendang gitu. Terus ada yang ngajari waktu itu, orangnya agak sepuh waktu itu, Kang. Enggak perempuan, laki-laki. Yang ngajari tari-tarian itu orang laki-laki. Karena keenaan nonton di situ, nggak terasa. Tak lihat jam kok sudah lama aku di sini. Terus pelatihnya itu menghampiri aku, Kang, menghampiri ini. Nduk, kok wis suwe awakmu ning kene, bali nang tempatmu mau, ojo terlalu suwe ning kene. Aku baru sadar memang lama melihat tari-tarian itu. Habis itu karena tak lihat kok sudah menjelang jam 4 mau subuh. Loh, aku kok terlalu lama meninggalkan campku, takutnya nanti kan dicari pembinaku. Habis itu terus aku balik lah. Nggak ada perasaan apa-apa waktu itu. Ya tak pikir ada kegiatan, entah itu mahasiswa daerah mana yang mau datang ke situ, mau ada acara apa. Wes pulang aja, balik ke camp waktu itu. Waktu balik ke camp itu wes nggak ada perasaan apa-apa. Aku nunggu sholat subuh, habis itu tidur wes. Habis tidur itu terus karena pagi tuh sudah ada kegiatan, jam 7 kan harus bangun nih. Jam 7 harus bangun. Teman kan pada sibuk, ada yang mandi, ada yang apa. Aku tuh nggak sempet cerita sih waktu itu ke temanku. Cuman si Rahma itu tanya gini, aku semalam loh kebangun, tapi kok awakmu nggak enak gitu. Kamu kok nggak ada katanya. Kamu kemana? Loh, aku semalam itu loh, lihat tari-tarian, kakak-kakak mahasiswa mana itu belajar tari-tarian di dekat daerah di situ, dekat sungai yang kita semalam ke sana sama Kak Santoso gitu. Ning di enak lah, aku loh nggak denger apa-apa katanya gitu. Ada kamu aja yang nggak tahu, kamu kan kecapean ketiduran, jadi kan nggak mungkin denger apa-apa. Aku loh lihat tari-tarian itu loh sampai
2 jaman di situ aku gitu. Tapi si Rahma tuh ngengkel, nggak denger apa-apa, katanya nggak ada denger tari-tarian apa, nggak denger. Cuman aku mikir nggak mikir aneh-aneh. Lah sebelum kegiatan aku ke sungai lagi Kang, mau ngecek awakmu lek nggak percaya. Habis ini ke sungai ya sambil tak antar, otomatis itu kelompok kakak-kakak yang belajar kegiatan semalam tuh pasti masih ada, pasti belum pulang gitu loh Kang. Terus si Rahma, ya wes anterin aku juga pengen lihat gitu. Ternyata tak antar ke sungai, terus tak antar ke tempatnya tadi. Langsung aku bingung gitu. Loh, kok nggak ada apa-apa, bekasnya juga nggak ada, pendoponya juga hilang di situ. Terus bekas kayak ada kegiatan kayak sampah plastik, apa minuman-minuman juga nggak ada sama sekali. Aku langsung di situ tuh terdiam dulu. Kok kayak apa-apa lah, semalam itu loh di situ loh ada kegiatan, orangnya banyak, ada makan-makannya juga, tapi kok nggak ada. Si temanku si Rahma bilangnya, alah ngaco awakmu, paling awakmu lo ngipi, katanya gitu. Mimpi kamu itu. Enggak, serius, aku lo nggak mimpi, aku lo bener-bener lihat, aku lo lihat tari-tarian tuh lo hampir 2 jam gitu. Si temanku itu tetep nggak percaya, ngira aku tuh mimpi. Alah paling kamu tuh kecapean terus mimpi, jadi kebawa mimpi kamu kayak beneran gitu. Aku masih bingung sambil jalan ke arah camp, terus apa iya aku mimpi, tapi nggak mimpi, tapi kok tak lihat kok nggak ada bekas ada kegiatan apa-apa di tempat itu. Di situ wes aku pikiranku mulai kemana-mana, itu apa di situ tadi semalam. Terus dengar wejangan dari beberapa orang yang ketemu waktu di jalan itu apa. Mulai bingung wes Kang. Saat itu saya mulai blank pikirannya, bingung apa yang tak lihat semalam itu nyata apa sekedar mimpi gitu loh. Tapi aku masih belum berani cerita ke Kak Santoso itu tadi Kang. Karena kegiatan pramuka kita tuh kan cuma 3 hari ya di situ. Karena aku cerita sama Rahma, nggak, dia mikir aku ngiko, aku juga mikirnya, alah nggak tak pikir lagi lah, intinya kita kan habis ini banyak kegiatan nih. Habis itu wes kegiatan, singkat cerita seharian, kegiatannya banyak banget waktu pramuka itu. Nggak sadar juga wes memasuki waktu isya waktu itu, wes habis sholat maghrib terus waktu isya terus ada kegiatan lagi. Karena kegiatannya sehari itu padat banget, anak-anak juga teman-teman tuh kecapean semua kayak sudah pada tidur semua, itu jam 11 kayak ini yang malam kedua ya Kang, ini ya tak ceritain yang malam keduanya. Karena anak-anak sudah kecapean semua, aku juga pengen tidur sih aslinya, tapi tetap nggak bisa tidur aku waktu itu. Habis itu malah suara gamelan itu terdengar lagi. Jam 11 malam kalau nggak salah itu terdengar lagi. Semakin kencang, terus aku mikirku gini, loh kok ada lagi? Apa waktu pagi tadi kita lihat nggak ada itu memang pindah tempat untuk mengadakan acara di mana? Aku tetap nggak mikir apa-apa sih waktu itu. Habis itu pikiranku juga mikir gini, tapi kok aku penasaran ya, aku kok kepengen lihat tari-tariannya tuh kayaknya bagus gitu loh, gerakannya tuh bagus. Habis itu Rahma tak bangunin lagi, Rahma, tak bangunin tuh nggak ada yang denger. Ada temanku satu sih perempuan yang tidur di sebelahku, tapi tak bangunin juga susah banget waktu itu. Terus karena terlalu lama bangun, terus aku juga penasaran, kepengen langsung datang ke tempat kemarin itu. Aku berangkat sendiri lagi Kang waktu itu. Berangkat lagi lah di situ. Tempatnya juga sama sih, tempatnya yang tak malam pertama yang tak tuju kemarin tuh sama. Terus itu tuh tetap ada orang perempuan agak sepuh, anak orang laki-laki agak sepuh di situ pelatihnya. Terus ada penarinya itu cewek itu 3 pakai selendang warna merah, belajar tari-tarian gitu. Pakaiannya juga pakai pakaian kayak ada Jawa sih, kayak apa ya, rambutnya tuh pakai dikonde kayaknya itu yang latihan itu. Terus aku
di situ hampir sekitar 1 jam mengamati gerak-gerakannya. Pelatihnya bilang gini, "Dok, lu awakmu teko mrene neh," gitu. "Ya Pak, gimana? Kamu mau ikut tak ajari nari," gitu. "Iya Pak, enggak apa-apa." Tapi waktu itu tuh anehnya pas nyampe di situ itu suasananya tuh kok nggak kayak di ya, kayak di biasanya, kayak hening banget itu. Terus kayak penarinya tuh juga nggak pernah ngomong sama sekali. Sampai kedua kalinya saya datang ke situ tuh nggak pernah ada yang ngomong atau ngobrol sesama temen, itu nggak ada sih. Cuman yang sering ngajak ngobrol itu cuman peletainya aja, Kang. Cuman saya kan mikirnya nggak macem-macem ya, mungkin ya memang nggak begitu berani ngomong, memang pas ada latihan gitu aja. Terus saya dikasih selendang sama bapak-bapak tua itu tadi, dikasih selendang, bilang, "Ayo Nduk, tak lek kepengen belajar nari, wes melu wes. Tapi syaratnya siji," kayak gitu bilangnya. "Apa Pak? Mulai tak ajari nari di sini, kamu nggak boleh makan ya, nggak boleh makan kayak orang-orang yang di sini." Loh, maksudnya gimana Pak? Ya di sini kan banyak hidangan toh, ada minuman, ada makanan, tapi kamu jangan makan secuil pun makanan yang ada di tempat ini gitu. Ya wes Pak, enggak apa-apa, yang penting saya diajari nari gitu. Wes nari seperti biasa. Gerakannya itu enggak susah sih, tapi bagus gitu loh gerakannya waktu itu. Terus tak lihat kakak-kakak 3 yang belajar itu nari tadi juga nggak ngomong apa-apa, juga nggak nyapa, juga nggak senyum, wajahnya itu kayak datar gitu loh. Aku mikirku gini, apa memang dek tarian ini nggak ya, memang raut wajahnya tuh dipasang wajah judes lah kata orang Jawa itu loh, jadi nggak senyum, nggak apa, wajahnya juga terlihat nggak fresh, kayak kecapean, pucet sih kayaknya kan. Tapi mikirku gini, apa kecapean karena latihan beberapa hari, juga di tempatnya dingin. Saya juga nggak mikir aneh-aneh waktu itu. Habis itu aku diajari tari-tarian, ternyata sudah menjelang jam 4 lagi. Saya diingatkan sama bapak tua itu tadi, "Nduk wis jam 4 lho iki, balik nandang neng kemmu, neng konco-koncomu. Engko wedine awakmu digeleki." Takutnya saya dicari, katanya disuruh balik ke camp lagi. Wes saya nggak mikir apa-apa. Saya balik seperti biasa kan waktu itu. Habis itu nyampe situ langsung tidur juga sih waktu itu aku. Terus kebangun, aku cerita sama si Rahma lagi. "Rahma, aku semalam loh diajari nari sama bapak tua yang tak ceritakan kemarin." "Lah kamu kok gak ngomong-ngomong aku? Kamu datang sendiri," katanya gitu. "Iya, aku karena kamu dibangunin nggak bangun, aku berangkat sini karena aku penasaran, aku pengen diajari tari-tarian. Kalau kamu tahu seneng loh, tari-tariannya tuh loh bagus," gitu tak bilang ini. "Masa aku kok tangekno gitu, masa aku kok bangunkan?" "Iya toh, kamu loh dibangunin susah," gitu. Karena nggak ngobrol banyak, langsung ada kegiatan. Wes seharian itu kan wes masuk hari ketiga ya Kang, masuk hari ketiga. Waktu kami seharian, kita kegiatan lagi penuh karena mau pulang, besoknya mau pulang. Jadi kegiatan yang belum selesai di agenda itu harus diselesaikan seharian itu Kang waktu itu. Habis itu memasuki waktu malam, seperti biasa ada kegiatan sebentar malam, Pak, sampai sekitar jam 10. Habis itu sekitar jam 11 itu, jam 10 itu saya tertidur Kang, tertidur sekitar 1 jam lah saat itu karena kecapean ya, karena sudah 3 hari nggak begitu bisa tidur. Saya ketiduran sekitar 1 jam. Jam 11 itu saya terbangun karena ada suara gamelan itu makin kenceng kan waktu itu, di hari ketiga ya, malam ketiga ya, semakin kenceng. Saya kebangun, terus kok suaranya semakin kenceng, gamelannya kayak ada alunan gamelan lain yang lebih rame gitu loh. Karena suara gamelannya itu semakin rame, kayak ada acara apa di situ. Aku juga semakin penasaran, pikirku gini loh, kemarin gamelannya nggak begitu banyak, tapi kok sekarang kayaknya rame banget.
apa ini ya puncak acaranya orang yang beberapa orang latihan nari apa sekarang ya puncak acaranya itu. Terus temanku biar aku nggak dibilangi ngimpi apa ngigo apa-apa, temanku tak bangunin gitu sih, namanya Rahma sama sebelahnya. Tapi dari beberapa temen yang tak bangunin tuh susah banget dibangunin, kayak orang mati tuh susah, sampai tak gerak-gerakin, ayo Tangio, ayo Rahma bangun no gitu, tetep nggak ada yang bangun Kang waktu itu, kayak orang sudah mati tuh susah dibangun. Karena aku kepikiran kepengen cepet langsung datang ke acara itu, aku berangkat sendiri. Waktu itu sama sih lokasinya tuh tetap waktu itu di dekat sungai itu Kang, tetap di dekat sungai itu. Tak lihat itu malah semakin ramai, ada penduduk ya, kayak ada acara di desa gitu itu loh Kang. Ada beberapa, lebih banyak sih orangnya di situ tadi. Terus penarinya juga nambah, pemain intinya yang nari itu ada 3 orang kakak-kakak yang belajar kemarin itu, tapi ada beberapa orang juga. Cuman aku waktu itu mikirku, oh karena ini puncak acaranya mungkin kan yang lihat semakin banyak. Terus waktu itu hidangan di situ itu semakin banyak Kang, kayak ada macam-macam kue Jawa yang dibungkus pakai daun apa kelapa itu loh Kang, apa namanya itu, lemper, pokoknya jajan-jajan Jawa lah, kue-kue basah itu ada banyak. Terus ada warga-warga itu juga banyak gitu. Tapi yang membuat saya heran di waktu itu, suasananya itu biasanya kalau ada acara itu kan rame ya, rame orang tapi di situ tuh hening Kang, kayak nggak ada angin, suara-suara hewan-hewan malam, kayak di hutan tuh biasanya kan banyak tahu hewan-hewan malam yang suaranya melengking-melengking itu ya, tapi nggak ada sih, sepi, hening gitu. Terus tetap sih bapak tua yang ngelatih itu juga waktu itu tetap ada di sana ngarahin, ini harusnya kayak gini. Tapi wajah-wajah orang yang ada di tempat itu tuh sama semua, datar, nggak ada yang senyum, nggak ada, tatapannya juga kosong. Aku mikirku gini, kenapa ya orang-orang di sini kok wajah seperti apa, kecapean semua, timnya apa dari jauh-jauh semua waktu itu. Terus saya dikagetkan sama pelatihnya itu tadi, bapak-bapak tua itu tadi, Nduk gitu, ini kan awakmu tak ajari nari, kamu tak ajari nari kan kemarin gitu bilangnya, nang saiki melu tampil gitu. Saya diambilkan baju, terus aku ganti sendiri, dikasih selendang warna merah waktu itu, terus aku juga ikut-ikut nari. Tapi sebelum nari itu dikasih wejangan juga waktu itu Kang. Ini pesenku koyok wingi ya Nduk, pokoknya awakmu ning kene, kalau kamu ada di sini, kamu jangan makan apapun yang ada di sini pokoknya. Terus saya tanya, kenapa Pak? Orang-orang loh semua pada makan, kenapa kok saya nggak boleh gitu? Saya juga kan heran Kang waktu itu, kenapa kok aku sendiri yang nggak boleh makan, padahal orang-orang di situ loh makan semua biasa, kayak bertamu itu makan minum. Saya tanya ke bapak tua tadi, ya wis nggak, katanya jawabnya gini, kamu nggak usah banyak tanya wes, yang penting kamu ikuti apa omonganku, bilangnya wes pokoknya awakmu kudu nurut apa sih tak omong no gitu, bahasanya makan pakai bahasa Jawa waktu itu. Terus saya waktu itu bilang iya gitu aja. Terus habis itu kita ikuti acaranya, saya ikut nyari, wes ikut alunan musik gamelan itu tadi, nari-nari. Terus ada waktu istirahat waktu itu Kang, karena kakak-kakak 3 itu tadi istirahat, saya juga ikut istirahat, duduk pada makan. Karena bapak tua itu tak lihat kok nggak ada di situ, saya itu makan makanan Jawa, pokoknya jajan yang ada di piring itu makan habis 1, sama minum waktu itu. Minumannya kayak kopi lah paling waktu itu, kayak kopi, terus saya minum. Habis minum itu saya sudah nggak ingat wes Kang, waktu itu nggak ingat apa-apa lagi, Habis itu katanya ya, karena saya nggak ingat waktu itu, saya
dicari sama kelompok-kelompok pramuka saya itu tadi, dicari sampai pagi kok nggak pulang, Kak gitu kemana. Terus Rahma bilang sih waktu itu ke Kak Santoso, bilang karena anak itu loh Kak beberapa malam ini loh sering keluar sendiri, katanya lihat acara kayak belajar nari kayak gitu. Cuman aku diajak kan aku tertidur Kak, jadi anak itu loh berangkat sendiri katanya gitu. Terus si Kak Santosa sama teman-temanku gitu nyari Kak sampai sekitar ada 5 jam 6 jam nggak ketemu dicari. Habis itu terus karena di tengah hutan ya, takutnya apa dimakan binatang buas, apa kena apa, si Kak Santoso itu tadi minta bantuan sama warga di daerah Silo itu tadi, Kang Odeng. Minta bantuan ke pemuka agama yang ada di situlah intinya. Karena pemukanya masih belum ada, warga itu inisiatif mencari sendiri, kasih bantuan. Ayo Kak, Pak, kalau minta bantuan kita bantu nyari. Habis itu bantu nyari itu penduduk desa itu bawa alat apa ya, kayak cari orang hilang di tabuan pakai alat-alat dapur itu loh Kang, ditong tong 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 gitu. Habis itu dicari-cari, ternyata aku itu ketemu di dekat sungai tapi ketutupan daun talas, daun yang lebar itu loh Kang. Daun itu katanya Kak Santoso sama si Rahma sama teman-temanku dicari di sekitar sungai situ nggak ketemu, sampai beberapa jam pokoknya dicari daerah situ nggak ketemu. Terus dicari pakai tabuan itu tadi kok ketemu gitu, tapi aku nggak sadar masih waktu itu, nggak sadar. Dibawa ke camp, dibangunkan, dikasih minyak kayu putih, dikasih kayak hidungku dikasih kayak minyak kayu putih biar terbangun, tetap nggak terbangun. Habis itu karena Rahma sama teman-temanku takut terjadi apa-apa, si Kak Santoso itu minta bantuan sama pemuka agama lah di situ. Habis itu bertamu bilang, menceritakan katanya si temennya Ana ini Pak, katanya Ana itu setiap malam dengar suara gamelan Pak. Terus dia tuh katanya diajari nari, diajari apa. Habis itu si pemuka desa itu bilang gini, aduh Mas, ini agak bahaya ini Mas. Loh, bahaya kenapa Pak? Jangan-jangan ya, ini kan di situ kan banyak kejadian yang aneh di situ. Memang ada pasar setan di situ itu, Pak. Maksudnya pasar setan gimana, Pak? Memang ada orang-orang tertentu yang bisa dengar suara-suara aneh waktu itu. Dulu kejadiannya lama banget juga, sama kayak yang sama ceritakan ini, kayak Mbak Ana ini tadi kayak ceritain, ayo Mas kita ke sana gitu Kang. Habis itu si pemuka agama itu diajak ke tempat camp kita. Habis itu ya wis, dan pemuka agama paling dikasih doa-doa apa. Habis itu tersadar Kang aku Kang. Waktu ketemu kan posisinya belum sadar nih, sampai beberapa jam kok dibangunkan nggak bangun. Habis itu dipanggilkan pemuka desa di situ, berdoa di situ, didoa di situ, ternyata terus kebangun Mas Kang. Saya bingung loh, kok teman-teman ngumpul semua, aku kok posisinya tidur, aku kok badanku capek semua. Terus aku tuh bangun, aku tanya ke Kak Santoso itu tadi, Kak ada apa? Kok rame banget? Terus cerita katanya kamu tuh habis sehari semalam tuh kamu nggak sadar gitu loh. Kamu tuh tak bangunkan, gini-gini. Terus aku bilang gini loh, aku loh baru sebentar, kayak itu aku di situ sekedar makan, kecapean, tertidur paling beberapa menit terus bangun. Ternyata waktu aku tanya ke Kak Santoso itu tadi, Kang Odeng, ternyata itu sehari semalam saya udah nggak bangun. Mikirku loh, aku juga bingung loh, sehari semalam, padahal aku pikirku cuman 1 menit 2 menit paling tidur gitu. Ternyata lama banget Kang di situ. Saya nggak sadar lah Kang. Masya Allah. Tapi kalau menurut Mbak Ana itu di alam sana itu kalau dilihat-lihat dari segi postur tubuhnya itu gimana? Apa sama dengan manusia Mbak? Kalau tubuhnya itu sama persis kayak kita itu ya wes, postur tubuhnya sama, juga kakinya itu yang menginjak tanah. Cuma yang membedakan itu Kang tempat ya kayak ya. Kalau di tempat kita tuh kan kalau malam itu dengar kayak suara angin, hembusan angin, ada suara jangkrik.
Yang tak herani di sana itu bener-bener sunyi, nggak ada suara angin, nggak ada suara binatang apapun. Terus kayak raut wajah ya, yang membedakan tuh raut wajah. Kalau kita tuh kan ketemu orang itu mesti nyapa Mbak atau Mas gitu ya. Terus ada kadang agak senyum, walaupun nggak nyapa itu senyum monggo apa-apa. Di situ nggak ada kan, raut wajahnya tuh bener-bener datar, nggak ada senyum, wajahnya juga pucat, suasananya hening. Tapi kayak postur tubuh kayak apa tuh nggak ada yang aneh kan, kayak seperti kita itu wis. Masya Allah. Sebetulnya gini Mbak Ana, kalau kita bisa ngasih saran ya untuk pembelajaran ke depannya. Sebetulnya di tempat-tempat gunung, apa di hutan, kita sebagai manusia, orang kasar lah ya, kita harus menghormati, apa harus hati-hati. Karena setiap makhluk itu juga ada kegiatan kayak kita, kayak manusia. Terus kalau dari cerita Mbak Ana ini, kalau kita dengarkan, kita tangkap, kayak mirip-mirip kisah KKN ya. Apa itu yang sebenarnya KKN itu Mbak ya? Waktu itu kan gini Kang, itu kan kejadiannya tahun 97, pokoknya belum 2000 lah Kang. Habis itu kan belum lama ini kan pernah ada cerita KKN yang pernah diunggah sama mahasiswa juga. Saya juga mikir gini, apa kejadianku itu sama kayak mahasiswa yang menceritakan saat itu? Saya juga pernah kepikiran saat itu. Cuma saya ini nggak berani ngomong, saya cuma ngomong ke suami saya gitu loh. Apa bener ya Pak, ini kayak kejadian yang tak alami dulu ya gitu. Saya juga mikir seperti itu, apa ini kejadiannya sama kayak KKN dulu gitu loh Kang. Iya, kalau dari kisahnya ini hampir mirip, tapi ini yang Mbak Ana alami sendiri lah ya. Iya, ini kejadian ini asli saya alami memang. Masya Allah. Emang kalau di alam jin Mbak ya, emang suasananya beda dengan alam manusia. Kan di alam manusia itu manusia masih dibutuhkan namanya oksigen. Nah, dari udara inilah menjadikan oksigen untuk bernafas kita. Kalau bangsa jin nggak ada angin, itu benar. Bener-bener sunyi ya Kang ya? Bener sunyi. Apalagi nggak ada suara-suara binatang kayak di alam manusia. Emang beda banget. Ciri-ciri khasnya kayak gitu. Ya kayak gitulah Mbak Ana. Yang penting untuk kedepannya, kalau mau melakukan di gunung, apa camping, apa pendakian, kalau kita orang Jawa ya uluk salam, apa minta izin sama danyang yang di situ. Iya Kang. Ya itu sobat, kisah dari Mbak Ana, kita bisa mengambil pelajaran apa hikmah dari kisah beliau. Kita tutup dulu Mbak Ana ya. Iya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.